Alright, jumpa lagi dengan saya ya. Saat ini kita membahas TOEFL lagi sekarang ya. Sekarang saatnya kita membahas structure skill 2, tapi sebelum itu opening dulu guys. Come on. Nah, sekarang kita akan membahas skill 2 dari structure skill ya dalam TOEFL. Sebenarnya gampang banget sih sebenarnya ya. Apa sih topik kita hari ini? Topik kita hari ini adalah skill 2 yang membahas tentang yang namanya preposition. Nah, gitu. Nah, di sini teman-teman semuanya, be careful of object of prepositions. Nah, jadi skill 2 ini adalah hati-hati dengan objek dari preposition. By the way, apa sih preposition gitu kan ya? Preposition itu adalah kata depan. Ya, jadi preposition itu adalah kata depan. Contoh dalam kata depan itu ada in, on, at, for, to, beside, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari kata depan dalam bahasa Inggris atau disebut dengan yang namanya preposition. Nah, dalam skill 2 ini hati-hati sama yang namanya preposition. Kenapa? Karena gini guys, sebelum kita bahas apa sih sebenarnya inti dari skill 2 tuh, gua jelasin dulu ya preposition. Jadi gini ya, jika ada preposition ya dalam bahasa Inggris, kemudian terus ada kata di sininya. Nah, misal ada kata apa gitu ya. Ini akan disebut juga dengan yang namanya object of preposition. Nah, jadi dia akan ada preposisi sama kata setelahnya, maka kata setelahnya itu dinamakan yang namanya object of preposition. Dan objek dan preposisi dan juga objeknya itu akan dinamakan yang namanya prepositional phrase. Jadi objek sama prepositionnya akan dinamakan prepositional phrase. Sebagai contoh seperti ini. For you. Di sini ada preposition berupa for dan ada yang namanya kata setelahnya yaitu adalah you. Dan you di sini akan disebut juga dengan yang namanya object of preposition. Jadi you setelahnya ini akan dinamakan object of preposition. Jadi you-nya ini akan dinamakan object of preposition. Terus for you-nya dia akan dinamakan yang namanya prepositional phrase. Nah, begitu. Paham nggak? Paham lah ya. Kalau nggak paham, ulangin lagi. Jadi gini, ada preposition sama objeknya, semuanya itu akan dinamakan yang namanya prepositional phrase. Dan skill yang kedua ini, prepositional phrase tidak akan pernah menempati posisi subjek. Jadi kalau ada prepositional phrase, berarti nggak ada subjeknya ya kan ya. Kita harus mencari subjek. Jadi hati-hati, prepositional phrase tidak akan pernah menempati posisi yang namanya subjek. Ingat kita. Balik lagi ke skill 2-nya. Sebagai contoh di sini. With his friend bla 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 found the movie theater. Di sini ada yang namanya kata kerja yaitu adalah found. Dan di sini ada preposition dan juga objeknya, berarti ini adalah prepositional phrase. Karena di sini ada verb dan di sini ada prepositional phrase, berarti yang nggak ada adalah si subjeknya. Maka jawabannya kita harus mencari subjeknya. Has, nggak mungkin. Later, nggak mungkin. When, nggak mungkin. Berarti jawabannya adalah yang B. Jadi jawabannya adalah I. Karena yang bisa menjadi subjek, saya ingatkan lagi, yang bisa menjadi subjek adalah noun, pronoun. Not phrase, not clause, gerund, to infinitive. Jadi kita kalau mencari subjek maka kita harus cari non pronoun atau non phrase dan tetek bengeknya lah ya. Langsung ke contoh latihan nomor 1. The interviews by radio broadcaster were carried live by the station. Di sini sudah ada kata kerjanya ya, were carried. Di sini ada prepositional phrase. Di sini ada subjeknya the interviews, berarti kalimat ini sudah lengkap. Oleh karena itu nomor 1 jawabannya benar. Number 2. In the last possible moment before takeoff took his seat in the airplane. Nah, di sini ada took sebagai verb. Di sini ada before sama take off berarti prepositional phrase. Ada in preposition, the last possible moment, objeknya berarti ada prepositional phrase. Berarti nomor 2 ini kalimatnya kurang subjek, maka jawabannya salah. Gitu.
Ya, lanjut nomor 3 ya, kita bahas nomor 3. Yang pertama kita cari kata kerjanya yaitu adalah can be delivered. Ini adalah verbnya. Di sini ada at sebagai preposition. Kemudian the neighborhood flower shop sebagai objek dari at. Berarti di sini ada yang namanya at the neighborhood flower shop itu adalah prepositional phrase. Berarti dia bukan subjek. Terus di sini ada in lagi. Terus di sini ada objeknya. Berarti in sampai dozen itu adalah prepositional phrase. Nah, terus flower jadi apa? Berarti flower jadi yang namanya subjek. Nah, berarti sudah ada subjek sama verb, maka jawabannya nomor 3 sudah benar. Gitu. Jadi ketika mengerjakan soal-soal seperti ini yang kita cari dulu adalah verbnya gitu ya. Kemudian si subjeknya. Kalau subjeknya nggak ada ya berarti jawabannya salah. Berarti kita suruh nyari si subjek. Gitu. Kalau ada ya udah, ini benar. Yuk next. Number 4. The progressive reading methods at this school are given credit for the improved test scores. Kita cari kata kerjanya. Are given verbnya. The progressive reading method subject. Sudah ada subject verb berarti langsung aja jawabannya benar. Number 5. For the last 3 years at various hospitals in the country has been practicing medicine. Di sini ada has been practicing. Ini adalah verbnya for preposition. The last 3 years at various hospital. Object of preposition berarti for sampai hospitals itu adalah object of preposition. Berarti dia adalah prepositional phrase. Terus ada in the country itu juga yang namanya prepositional phrase. Berarti prepositional phrase gak ada yang namanya. Oke, number 5. Has been practicing, ini ada verbnya. Ada for preposition, ada at preposition, ada in preposition. For ini objeknya adalah the last 3 years. At ini objeknya adalah various hospitals. In ini objeknya adalah the country. Berarti kita cari prepositional phrase-nya. Salah simple. For the last 3 years at various hospital in the country. Nah, berarti prepositional phrase semua ya, berarti tidak ada subjek, maka jawabannya nomor 5 salah. Number 6. Kita cari dulu kata kerjanya. Was considered. Oke, ini verbnya, kita cari subjeknya. Di sini ada in preposition. Objeknya adalah the past karena ini sudah ada a, berarti sebagai pembatas, berarti ini prepositional phrase-nya. Ini ada in, terus objeknya politics. Jadi ini adalah prepositional phrase-nya. Berarti a carrier itu adalah subjek. Kalimatnya sudah lengkap, maka jawabannya benar. Number 7. Shopping in the downtown area of the city, it has improved a lot in the recent years. Di sini ada has improved itu sebagai verb, shopping sebagai subjek, in preposition, downtown area of the city sebagai object of preposition. Berarti prepositional phrase-nya in sampai city. Terus it-nya apa ini? Berarti subjek lagi. Berarti nomor 7 itu double subject, maka jawaban untuk nomor 7 adalah salah. Next. At the building site, the carpenters with the most experience were given the most intricate work. Oke, kita cari kata kerjanya. Were given adalah verb. At preposition. The building set the kebablasan ya. Kebablasan ya. Were given ini verbnya. At preposition. The building site ini objeknya. Berarti di sini ini adalah prepositional phrase-nya. Loh, kok nggak sampai dende kan ya mengawali kata benda atau yo. Berarti ini adalah hal yang lain ya. Berarti ini subjeknya. With ini preposition, ini adalah objeknya. Kalimatnya sudah lengkap, maka jawabannya benar. Nomor 9. For the fever and headache, chew aspirin tablets. Di sini ada took sebagai kata kerjanya. Ada for sebagai preposition. The fever objeknya and headache juga objeknya. Berarti preposition phrase-nya sampai headache. Nah, berarti tidak ada subjek, maka jawabannya salah nomor 9.
The last, the report with complete documentation was delivered at the conference. Okay, next, the last. The report with complete documentation was delivered at the conference. Di sini ada was delivered sebagai verbnya. The report subject, ini prepositional phrase-nya. Nggak ada masalah ya, subjek verb sudah lengkap, maka jawaban nomor 10 adalah benar. Makanya. Nah, jadi di skill 2 dalam structure kita membahas yang namanya prepositional phrase. Jadi teman-teman semuanya, hati-hati dengan yang namanya prepositional phrase. Karena prepositional phrase itu tidak akan pernah menempati posisi di subject. So, be careful. You have to look for the subject if there is no subject. Okay, thank you for watching my video. And see you in the next video. Bye.